Sementara itu salah satu tersangka dari klaster 2 di kasus ijazah Jokowi, Rismon Sianipar, mengaku ada kekeliruan dalam penelitiannya yang tertuang dalam buku Jokowi's White Paper. Rekan Roy Suryo ini akhirnya meminta maaf kepada Jokowi sekaligus memutuskan penyelesaian perkara lewat jalur restoratif justice. Lalu bagaimana kelanjutan kasus ijazah Jokowi? Akankah Roy Suryo dan juga Dr. Tifa bertahan atau akan ikut ajukan restoratif justice? Kita bahas petang ini bersama dengan tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo. Sudah di sebelah kanan saya, dan juga Ketua Umum Jokowi Mania, Andi Aswan. Selamat petang. Selamat petang. Andi, selamat petang Bapak-Bapak. Selamat petang. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Menarik. sehat. Nih, saya mau ke Mas Roy dulu. Ya. Mas Roy, tidak akan bergeser sedikit pun dalam kasus ini. Hal ini juga kan yang pernah disampaikan oleh Rismon, tapi toh akhirnya menyerah juga. Apakah ada tekanan? Itulah makanya perlu diklarifikasi dengan yang bersangkutan. Istilahnya kalau di bulan suci Ramadan ini mungkin yang bersangkutan perlu tabayun. Tapi artinya kalau statement saya di Polda Metro tadi juga jelas ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Rismon ini karena di bulan suci Ramadan, ya moga-moga dia dapat hidayah lah gitu. Moga-moga ya atas sikapnya ini. Biarkan saja ya, bahwa kami mengatakan, ya saya terutama mengatakan tidak akan mundur 0,01% pun. Ya, kenapa? Karena itu sisanya yang 99,9%. Gitu ya. Tidak akan mundur, dan insya Allah kami semua tetap amanah. Jadi ada tekanan nggak, Mas Roy? Oh, kalau tekanan dari dulu tekanan, dan disinilah kelihatan mana yang ditekan melembek, ya, mana yang kemudian ditekan tetap kuat. Insya Allah rakyat bersama kita, insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa juga membersamai kita. Clear. Gitu. Oke, saya mau ke Bung Andi. Bung Andi, kita tahu kan Rismon sangat berapi-api gitu ya untuk bisa menginvestigasi ijazahnya Pak Jokowi, skripsinya Jokowi. Kalau tiba-tiba diajukan restoratif justice ini menimbulkan tanda tanya, kok bisa layu sebelum berkembang? Ya, ini memang menarik, berita besar juga. Saya seminggu yang lalu memang ditelepon oleh Pak Jokowi melalui ajudan mengenai permintaan restoratif justice dari Rismon. Dan saya bertemu dengan Bapak itu hari Jumat di Solo. Jumat kemarin. Okay. Kita berdiskusi tentang permintaan dari saudara Rismon untuk restoratif justice ya. Banyak aspek yang kita diskusikan itu, baik aspek politik dan sebagainya. Karena biar bagaimanapun juga kita kan juga memperkarakan mengenai ijazah yang diduga palsu ya, S2 dan S3 di Yamaguchi itu. Itu kan juga salah satu yang perlu kita diskusikan juga. Dan selain itu juga secara pribadi saya juga ada yang kita laporkan di Polres Jakarta Selatan. Ya, memang dalam KUHP baru kan memang ada tersangka mediasi dan kemudian restoratif justice untuk itu. Kalau memang seorang peneliti tidak semuanya itu adalah absolut benar kan, pasti ada kesalahan-kesalahan yang dibuat. Kalau kita tinjau dalam aspek dari ilmiah atau ilmuwannya kan begitu. Nah, kalau dikatakan apakah permintaan restoratif justice ini sekonyong-konyong, ya saya tidak tahu, itu ada haknya dia kan. Tapi dia memanfaatkan itu, ya kalau ada tekanan saya rasa tidak ada tekanan untuk itu. Saya jelaskan tidak ada tekanan untuk itu. Kalau misalnya sudah dijawab nih. Ya, tidak ada tekanan untuk itu. Itu haknya dia. Tidak ada tekanan ya. Karena kita juga kaget, karena Pak Jokowi juga kaget. Kalau Pak Jokowi nggak kaget, kaget juga. Ada permintaan itu. Saya bilang, wah ini adalah berita besar ini nanti kalau terjadi. Karena ya biar bagaimanapun kami ini sudah meneliti ijazahnya Pak Rismon itu sejak 7 bulan yang lalu. Tidak ada tekanan. Gini, ada tekanan, tadi yang disampaikan begini ya. Ketika tanggal 26 Februari yang lalu, ya, Rismon itu masih datang di acara ini membedah buku, dan bukunya juga membedah otak nih oleh Dr. Tifa. Sama sekali tidak ada perubahan apapun pada Rismon. Jadi kalau dia mengatakan selama 2 bulan itu menelitinya kapan? Yang selalu mendampingi Rismon, misalnya ada sahabat saya, misalnya Michael Sinaga, ada Janes juga. Itu selalu, dan dia kan masih punya buku. Ketika tahun baru kan dia launching buku itu, Gibran and Game. Itu tahun baru loh. Sekarang kalau dipikir itu 2 bulan ya. Selama itu dia ibaratnya, saya juga beberapa kali mempercayai dia. Melihat sejak saat itu ada tekanan? Enggak ada, tekanan itu enggak ada. Mungkin bukan tekanan, tapi ya sesuatu yang membuat seseorang bisa berubah itu kan ada 2. Tapi oke lah, sekali lagi itu biarkan hanya dia yang tahu rahasianya, dan biarkan masyarakat itu demokrasi setelah kemudian bebas menilainya. Tapi yang jelas
kami tetap terus dan terus juga memastikan bahwa ijazah itu 99,9% palsu. Apa yang disampaikan oleh Rismon itu juga kan soal emboss, Makanya kemudian itu, juga soal watermark. penelitiannya- Ini adalah otentik begitu ya, yang ada di jasa Jokowi itu otentik. Ini kan berbeda dengan Otentiknya versi mana? Anda. Gini, otentiknya mana? Udah ada hasil juga kajian dari Dr. Rido, hasil juga dari Prof. Tona Saksono, hasil juga dari Topi Merah semuanya. Jadi memang ini kontroversi ijazah ini tidak akan pernah tenang karena banyak kepalsuan yang ada di dalamnya. Jadi kita ketawain aja lah gitu. Dan sekali lagi kalau saya sih yang namanya peneliti itu tidak mungkin berubah cepat dalam 1 detik terus berubah. Apalagi yang dia katakan ada 2 bulan itu. Tapi ya udahlah itu hak dia. Halo, selamat datang kembali di akun saya, Indoflash. Mari kita review komentar-komentar para netizen terkait video tersebut. Apakah Anda setuju dengan mereka? Boleh komentar di kolom komentar. Si Rismon kena mental gegara ijazah S2 dan S3-nya diperkarakan. Rakyat yang mana? Rakyat nggak peduli dengan urusan ijazah, mau palsu mau asli, yang dibutuhkan rakyat itu dapat kerja untuk kehidupan keluarga. Harus ada pengadilan biar tidak ada fitnah lagi. Aparat tolong dipercepat. Ketawanya kecut, menghibur diri dia. Seperti biasa orang gila, kalau ada yang ngomong ikut ngomong. Orang yang suka memotong pembicaraan orang lain biasanya orang yang tidak pernah mau mengakui kesalahan atau kekalahan atau kesalahan dan tidak bisa menerima kenyataan. Roy Suryo mulai panik, cengar-cengir sendiri, udah gila 70%. Ciri-ciri orang stres sukanya motong orang bicara. Rismon sudah sehat, tinggal 2 lagi yang masih ODGJ. Terutama yang satu ini ODGJ-nya sudah 1000% parah. Roy cobalah jangan memotong bicaranya Om Andi. Sekarang ini ada model baru untuk menyerang lawan politik menggunakan ODGJ. Lihat tuh Roy, Panci udah panik kalau diskusi setelah Rismon Bude Tifa yang akan merengek-merengek. Berarti selama ini Rismon yang katanya ahli hanya omong-omong, sungguh sangat memalukan. 12.45 bikin gue ngakak sejadi-jadinya, berjam-jam gue ulang-ulang masih ngakak. Kelihatan sekali muka si Roy Panci panik dan tambah pucat senyumnya dibuat-buat untuk menutupi kecemasannya. Semangat Bung Roy, Tifa dan Rapli. Kemarin mah mulutnya kayak serigala di si Rismon. Lihat attitude-nya aja udah enak. Rismon kayaknya takut karena dia juga sudah dibidik terkait ijazahnya. Ketawa putus asa wek. Masalah sejuknya menyaksikan Pak Jokowi dan keluarganya selalu menebarkan kebaikan meskipun terus-menerus difitnah oleh para pendengki yang bengis-bengis. Terima kasih Pak Jokowi, terima kasih Pak Gibran, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan kesehatan dan umur panjang. Rismon dulunya sekarang ciut, sumpah Roy bikin saya yang malu. Senyumnya dan suaranya Pak Roy Suryo 12 sudah mulai menepis. Yang sudah beli bukunya jangan lupa bagian Rismon disobek ya. Hukum tetap ditegakkan. Tolong pertemukan Roy dan Rismon untuk debat face to face atau 4 mata baru tahu nyalinya masing-masing. Sudah kelihatan ODGJ-nya Roy, setiap ada orang ngomong Roy selalu motong pembicaraan sambil cengengesan. Pas nonton ini kok jadi terpesona hatiku, terpesona mau napuk. Cengek-kemek Roy Suryo. Nada suara Roy mau nangis. Roy ketawa dalam hati nangis. Ketawa Roy mulai dipaksakan. Pecah juga ya mereka, kita lihat saja kelanjutannya. Bawa bulan Ramadan Roy, kasihan sampai habis suaranya. Ayo Roy, semangat, nanti dapat hadiah baju lebaran berwarna oranye. Ciri-ciri orang bodoh kalau ada orang ngomong suka memotong pembicaraan. Moderatornya suruh tutup mulut itu kok orang lain ngomong kok nyerosos. Yang menang merayakan, yang kalah mencari alasan. Udah ketakutan semua pembenci. Inilah kasus yang sama sekali tidak berguna sepanjang kasus yang pernah ada di Indonesia. Roy Suryo ini sudah nampak mukanya stres, ketawa sendiri, ngomong sendiri. Jijikku melihat Rismon tidak pantas dia seorang peneliti. Dari debat ini aja ketahuan dari tata kerama siapa yang gila. Rismon lucu deh, ternyata orang gila bisa menularkan kegilaannya. Untung Rismon sadar. Maju terus Roy, dikit lagi terujui mendekat. Hukum harus berjalan biar tidak semena-mena. Kocak bedah.
Enak banget main minta maaf gitu aja, hukum tetap berjalan. Yang jelas Rismond ragu lah yang diteliti selama ini cuma foto yang di-up di Dian Sandi. Rismond ikut-ikutan Roy Panci akhirnya sadar keliru. Tinggal nunggu Roy pakai baju oranye aja lah. Media Kompas koreksi buat Anda narasumbernya, kasih kesempatan bicara. Cengengesan tanda-tanda mau dipenjara. RS nampak tekanan sangat keras. Suaranya beda, ada apa rasa takut dan kesal ya? Maju terus Mas Roy dan tiba tinggal selangkah lagi. Pak Jokowi sehat selalu. Saya sangat mendukung agar proses hukumnya tetap berjalan walaupun JKW telah memaafkan. Hal ini penting sekali untuk pembelajaran kemudian hari. Tak ada yang menyalahgunakan hak seseorang dengan alasan penelitian tetap SOP peneliti tak terpenuhi dan berani menuduh dan memfitnah terlebih dulu terhadap orang lain, apalagi ex pejabat tertinggi negara ini. Uang itu wangi mon, ya Allah, manusia-manusia seperti ini yang sering membuat gaduh. Bisa dikembalikan nggak buku JWP yang sudah saya beli? Ternyata saya kena prank. Lah gimana sih tadi dia bilang ada tekanan, ditanya lagi katanya tekanan itu nggak ada. Ya jangan mundur dibui, enak Roy. Kalau sudah benci pasti tetap akan benci. Resiko masuk penjara bahkan mati pun tetap maju, fakta. Untung Rismond cepat sadar untuk meninggalkan Roy Tifa atau roti sebelum hangus terpanggang rotinya. Kalau nan mau RJ wajib bongkar siapa dalangnya secara terbuka, barulah dimaafkan biar jelas dalangnya si Raja Mangkrak. Roy Panci ketawa pahit, bentar lagi nangis-nangis ngemis damai, pengen banget ngeberakin muka Roy, bentar lagi dia sakit parah karena jahat. Manusia laknat seperti RS dan kawan-kawan itu jangan dikasih ampun, segera ditahan biar mati dalam tahanan sisa umurnya. Masa mantan presiden sendiri dibuat fitnah dan dihina seperti itu? Kasih efek jerah, damai secara personal sah-sah saja. Secara hukum biar saja berjalan dan tetap proses biar kasih pelajaran tuh mulut besar. Hahaha, hahaha, ampas serak suaranya maksain ketawanya. Tinggal menunggu Panci dan Tifu. Siapkan kursi roda dan penyangga leher Roy. Hukum tetap berjalan. Suara Roy Panci udah serak-serak gitu kayaknya ada habis nangis kejer di kamar. Ketawa kau Roy, jangan dipaksakan kayak orang gila kau ini. Dikala pembagian bonus tidak merata kongsi mulai bubar, kasihan si Panci. Suara udah bengek masih belum sadar juga. Ketawa si Panci, ketawa panik. Jangan diberi ampun lagi, lanjut ke pengadilan. Kalau diberi ampun nanti ngulangi lagi. Tolong orang yang seperti ini jangan diundang apa-apa. Udah gak ada manusia yang lebih baik. Katanya berani mati, oh RJ agak lain.